Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kasih sayangku buat para sahabat-sahabatku. Semoga senantiasa kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, kita bacakan taubat bersama, taubatnya Nabi Adam dan doa sholawat untuk daf'al bala ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ila jami'al malaikatil muqarrabin sab'i samawati wal ardh, khususan Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil alaihi wassalatu wassalam, wa ila jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashfil dhalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azhilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina
سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga kita semua dihindarkan dari balak-balaknya hati, zalim-zalimnya hati, jahil-jahilnya hati kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini kita akan mengenal sifat-sifatnya Allah yang mana yang wajib diketahui oleh manusia yang mengaku dirinya beragama Islam, wajib tahu. Karena bila tidak tahu kepada sifat-sifat Tuhannya, bagaimana mungkin kita bisa menyembah kepada Allah bila kita tidak tahu Allah? Maka percumalah persembahan-persembahan, ibadah-ibadah dan sholat-sholat kita selama ini tanpa mengenal Allah. Akan tetapi selama ini menghadapnya sholat-sholat kita, menghadapnya ibadah-ibadah kita selama ini bukan kepada Allah, tapi kepada hawa nafsunya sendiri yang lebih wujud daripada wujudnya Allah di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita baca bersama sifat-sifat wajibnya Allah yang 20. Wujud kita baqa mukhalafatul hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Inilah yang wajib
wajib kita ketahui. Sebelum kita mengetahui sifat-sifatnya Allah, mana mungkin kita dikatakan Islam? Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa kita iman kepada Allah sementara kita tidak tahu siapa yang kita imani? Jadi selama ini kita hanyalah jauh panggang dari apinya, hanya fata morgana saja, hanya angan-angan saja. Maka dari itu sifat-sifatnya Allah yang wajib diketahui hanyalah sifat 20 sifat wajibnya dan 20 pula sifat wahainya. Akan tetapi sifat-sifat Allah itu biliunan hakikatnya, banyak sifat-sifat Allah itu sesuai banyaknya makhluknya, sesuai banyaknya alam semesta ini. Karena seluruhnya alam semesta ini dan makhluk-makhluk yang diciptakan Allah itu diliputi oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi semua sifat-sifat Allah yang banyak itu, yang biliunan itu, panjangnya, pulangnya, bersandarnya hanya kepada hidup, kepada uripe Allah. Coba kita hayati di dalam hati kita, apapun nama-nama yang kita pernah dengar selama ini, biliunan nama, biliunan sifat-sifatnya makhluk, bila tanpa hidup, bila kita tidak dihidupi oleh Allah, apakah kita bisa mengetahui nama-nama yang demikian banyaknya itu? Nah, jadi untuk membahas sifat-sifatnya Allah itu harus juga berpulang kepada panjangnya, yakni hayatullah. Karena tanpa pulang bersandar kepada panjangnya, semua yang diulas itu hanya sia-sia, hanya angan-angan saja. Seperti kita selama ini belajar di kampung-kampung, belajar tauhid, tapi hanya angan-angan saja, karena tidak tahu bersandarnya kemana semua sifat-sifatnya Allah itu. Lalu bagaimana kita bisa bersandar kepada hidup? Kata mayoritas banyak orang, sedang hidup itu sifatnya Allah. Carilah zatnya, kata mereka kepada saya. Zat, sifat, asma, af'al. Akan tetapi keempat zat, sifat, asma, af'al itu dulur papat limo pancer. Pancernya ya ke uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, bila tak ada hayatullah, bila tak ada hidupnya Allah, bagaimana mungkin kita bisa menyebutkan keempat nama itu? Nah, jadi sifat wajibnya Allah seluruhnya berpancar, berpusat kepada hidup. Apa dalilnya? Kok bisa begitu? Dalilnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah hidup yang terus-menerus menghidupi seluruh makhluknya. Inilah dasarnya, inilah buktinya, inilah sanadnya bahwa seluruh yang ada di alam semesta ini
pusatnya hanya kepada uripe Allah. Hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia, itulah zat yang mencipta cikal bakal badan-badan kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sekarang menginjak sifat Allah yang pertama, yakni sifat wujud. Wajib Allah itu wujud, sedangkan kebalikan dari sifat wujud adalah ada, yakni artinya tidak ada. Jadi hakikatnya selain Allah itu tidak ada. Selain Allah itu gaib. Loh, katanya Allah Maha Gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman sajalah yang percaya kepada hal yang gaib. Nah, ini kebanyakan artinya bila dikaji secara syariat menuduh bila Allah itu gaib. Selama ini kan pemahaman kita begitu, percaya iman kepada yang gaib, disangka Allah gaib. Memang benar Allah Maha Gaib dan Allah Maha Nyata. Tapi bagi golongan siapa Allah Maha Gaib itu? Allah Maha Gaib itu bagi golongan manusia yang merasa diri manusianya lebih wujud daripada Allah. Bagi golongan inilah Allahnya Maha Gaib, yakni bagi manusia yang belum mengenal Tuhannya. Karena yang wujud di hatinya bukan Allah tapi manusianya, berarti selama ini kita kan tidak bertuhan. Bertuhannya hanya omong-omongan doang. Jadi yang dikatakan Tuhan itu mestinya wujud. Tapi kenapa di hati kita yang wujud masih diri manusia kita Allah gaib? Mana mungkin Allah lebih gaib daripada manusia? Mana mungkin manusia lebih wujud daripada Allah, sementara manusia itu hanyalah ciptaan Allah. Lalu bagaimana, golongan mana Allah itu Maha Nyata? Allah Maha Nyata, Allah Maha Wujud bagi golongan orang-orang yang sudah meyakini alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang mukmin itu adalah percaya bahwa dirinya itu gaib, bukan Allahnya yang gaib. Jadi manusia yang beriman di sisi Allah itu percaya di dalam hatinya bahwa sesungguhnya dirinya itu tiada. Berarti selama ini di dalam sifatnya Allah, Allah wujud, Allah yang wujud. Berarti selama ini kita salah iman, kita salah akidah. Mestinya Allah yang wujud di hati kita, loh kok malah yang ada, kok malah yang tiada ini jadi Tuhan. Wujud jadi penguasa, wujud jadi sang pencipta,
atas semua yang dipergerakannya selama ini. Sholat ciptaan kita, ibadah ciptaan kita, bekerja ciptaan kita, duduk ciptaan kita, berdiri ciptaan kita, berkalam-kalam ciptaan kita. Seolah-olah Allah itu sebagai Tuhan tidak ada harganya sama sekali di hati kita selama ini. Karena apa? Karena kita selama ini ateis, tak bertuhan. Karena apa? Karena yang wujud, yang diabdi dan yang disembah di dalam hatinya, yang dizikiri di dalam hatinya, yang dihuduri di dalam hatinya, dan yang diingat di dalam hatinya bukan Allah, tapi diri manusianya. Berarti kita selama ini ateis tapi ngaku-ngaku Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sejatinya manusia yang mengaku bahwa dirinya itu memeluk agama Islam pasti hatinya selamat dari mempersekutukan Allah di hatinya. Itulah orang yang Islam di sisi Allah, hatinya selalu selamat menuju kepada Allah. Nah, jadi Allah itu wujud ada. Apa bukti kenyataan Allah itu wujud? Kalau Allah tidak wujud, apakah Anda bisa tercipta? Bila Allah tidak wujud, apakah Anda bisa hidup? Mulai dari tanah, kita dihidupi oleh hidupnya Allah sejak dari tanah. Jadi bahasa kutiupkan rohku itu bukan hanya di saat kita menjadi gumpalan daging saja. Sejak dari tanah sudah ditiupkan. Kalau tidak ditiupkan rohku, apa ada proses dari tanah menjadi tumbuh-tumbuhan, menjadi hasil dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayuran, padi yang dimakan oleh calon-calon kedua orang tua kita, sehingga menjadi sel sperma, sel telur. Ketika kedua orang tua kita bertemu, jadilah gumpalan darah, gumpalan daging. Semuanya kutiupkan rohku, kata Allah. Bila tak ada ruhullah, apa ada proses dari tanah sampai menjadi gumpalan daging. Jadi ketika diabadikan di dalam Al-Quran itu, kita diingatkan kembali oleh Allah bahwa maknanya kutiupkan ruhku itu makna hakikatnya kuhidupi cikal bakal badanmu itu dengan hidupku. Nah, inilah bila kita mengkaji tauhid atau hakikat makrifat tidak bersandar kepada urife Allah, selamanya hanya cerita saja, tidak bisa teraplikasi di dalam hati kita. Karena selama ini kita tidak pernah rela dan ridho bila kita dikatakan tidak wujud. Allah saja yang tidak wujud, Allah saja yang gaib, aku wujud. Apa bedanya kita dengan setan? Apa bedanya kita dengan iblis? Karena iblis dan setan disuruh sujud kepada Adam, menolak.
Maknanya bukan sujud seperti sujudnya orang sholat, sujud tunduk patuh bahwa dirimu itu tak ada, tidak mau. Allah saja yang tidak ada, aku ada. Ibaratkan wayang sudah lari tunggang-langgang meninggalkan sang dalang, seolah-olah wayang bisa hidup sendiri, bergelar sendiri tanpa sang dalang. Maka dari itu dalangnya dikoibkan di hatinya, wayangnya yang merasa jadi Tuhan. Berarti maknanya orang-orang yang tak beriman, yang tak bertuhan itu adalah ketika Tuhannya masih goib di hatinya, masih tiada di hatinya. Mestinya kedudukan Tuhan itu wujud, tidak goib. Nah, berarti siapa yang wujud di dalam hati kita selama ini? Itulah Tuhan yang kita sembah selama ini. Siapa? Kita menyembah, mengabdi kepada hawa nafsu kita sendiri selama ini. Berarti kan tidak bertuhan. Tuhan yang tidak ada, yang ada dirinya sendiri. Lalu semua amal dan sholatnya, ibadahnya selama ini menuju siapa? Pasti menuju Tuhan yang wujud di hatinya. Sholatnya kembali kepada dirinya, ibadahnya diaku-akui sebagai ibadahnya. Pada intinya alamnya masih alam li nafsi, alam dirinya sendiri. Jadi tak akan pernah bisa bertemu dengan lillahi ta'ala selama Allah yang disembahnya, Allah yang menciptakannya masih goib di dalam hatinya. Berarti selama ini arah dan ibadah kita tersesat, tidak selamat di sisi Allah. Berarti kita belum inna dina indallahi Islam, belum memeluk agama Allah, tapi memeluk agama nama Islam. Padahal Islam itu hanya bahasa Arab, bukan agama. Nama bahasa Arab artinya apa? Selamat. Selamatnya apa? Selamatnya hatimu menuju Tuhan yang menciptakanmu. Nah, berarti bila kita dikatakan hamba yang bertuhan, mestinya hati kita selalu tunduk patuh, selalu pulang kepada Tuhan yang menciptakan diri kita, yang menghidupi diri kita, yang menguasai diri kita. Mestinya hati kita pulang ke situ. Bila dikatakan kita sudah bertuhan, berarti yang wujud hanya Allah, yang hidup hanya Allah, diri manusianya kembali ke asal usulnya, yakni hanya menjadi khalifah, hanya menjadi wakil-wakil yang dipergerakkan oleh Allah, tidak bergerak sendiri. Ini semua cocok dengan aplikasi iman dan akidahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diabadikan di dalam Al-Quran. Muhammad, bukan kamu yang bisa melempar, tapi aku yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang bisa memanah, tapi akulah yang memanah. Bila diluaskan maknanya, wahai bulan, bukan kamu yang duduk itu, aku yang mendudukkanmu.
Fulan, bukan kamu yang sholat itu, aku yang mensolat kamu. Fulan, bukan kamu yang bisa bekerja itu, aku yang mempekerjakanmu. Kalau diluaskan maknanya kan demikian. Jadi iman dan akidah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu di hatinya lebih wujud, lebih hudur Allahnya daripada Muhammadnya. Ya tidak? Nah, tapi selama ini iman dan akidah kita ngaku-ngaku sebagai umatnya Rasulullah, iman dan akidahnya tidak ikut Rasulullah. Iman dan akidahnya tidak selaras dengan apa yang dilakukan Rasulullah, tapi menyimpang jauh dari akidah dan agamanya Rasulullah itu sendiri. Buktinya apa? Di dalam hati kita, Allah, engkau tak bisa duduk, aku yang bisa. Allah, engkau tak bisa melempar, aku yang bisa melempar. Allah, engkau tak bisa sholat, masa Allah nyembah Allah? Kata orang yang baru paham. Loh, kalau hidup ini Allah, berarti yang sholat juga Allah. Allah nyembah Allah, katanya begitu bagi orang-orang yang baru memahami babagan ilmu tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah wujud, lebih wujud dari seluruh ciptaannya. Bila di dalam hati kita masih wujud hawa nafsu kita sendiri yang ada menjadi raja di dalam hati kita, berarti selama ini kita ingkar kepada Allah. Kita mensekutukan Allah. Bila hati kita ingkar dan mensekutukan Allah, bagaimana mungkin kita berharap pahala di sisi Allah sementara kita tidak nyembah Allah? Berarti selama ini kan agama akidahnya masih angen-angen, tidak nyata, karena Allahnya tidak nyata baginya. Maka dari itu semuanya takkan pernah nyata bagi manusia yang masih berada di lembah dosa. Apa lembah dosa itu? Ketika Allah yang wujud baginya itu loh dosa. Meskipun sholatnya berdosa, ibadahnya berdosa, solawatannya berdosa, makan minumnya barang haram semua. Pokoknya serba kotor karena di dalam neraka. Apa? Kok bisa neraka itu sekarang? Bahan bakarnya sudah ada di dalam Al-Quran bahwa bahan bakarnya neraka jahanam di sisi Allah, bukan di sisi manusia ya. Kalau di sisi manusia neraka itu besok, tapi bagi Allah neraka itu ya sekarang, ketika bahan bakarnya sudah ada, yakni badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Ketika apa? Ketika Allah goib bagi kita, yang jadi Tuhan masih kita, tapi kita tidak terasa. Kebanyakan mayoritas manusia menuduh orang-orang tasawuf, menuduh orang-orang yang ahli hakikat dan makrifat itu sesat, karena mereka menganggap orang-orang ahli tauhid, orang-orang tasawuf itu ngaku-ngaku jadi Allah. Lalu saya jawab, mana mungkin orang-orang yang sudah bermakrifat kepada Allah itu ngaku-ngaku jadi Allah, sementara diri manusianya goib, yang wujud hanya Allah.
Jadi sesungguhnya yang ngaku-ngaku jadi Allah itu manusia yang mana di dalam hatinya yang wujud sebagai Tuhan di hatinya masih hawa nafsunya, Allahnya goib. Itulah yang sebenar-benarnya manusia yang ngaku-ngaku jadi.